Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pada bab 3 sub A. Bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai dengan tokoh-tokoh negara penganut teori tersebut. Bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 kita bagi dalam A. Hakikat dan teori kedaulatan, B. Bentuk dan prinsip kedaulatan, C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Ada 4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin. 1. Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan dapat berkuasa atau kekuasaan tertinggi ada dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori ini dianut oleh raja-raja, misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Tiongkok. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan, karena kedaulatan dimiliki para raja. Akhirnya, raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Contohnya, Raja Louis ke-14 dengan semboyan negara adalah saya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Teori ini dianut oleh Jean Bodin, juga F. Hegel, dan G. Schelling. Teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Hobbes, dan Immanuel Kant. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini yang banyak dipakai dan yang terbaik. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan C.C. Rousseau. Nah, tokoh ini yang sangat terkenal dan teori ini adalah banyak digunakan di negara-negara yang demokratis. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat ada John Locke, Montesquieu, C.C. Rousseau, dan Johannes Helvetius. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subscribe untuk mengikuti kelanjutannya. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.